wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hadratil mukarramin, segenap para kiai, para asatidzah, para guru, dan segenap para tokoh masyarakat dan para orang tua yang kami muliakan, terkhusus yang boleh ngomong tapi jangan bersuara, okay? Terkhusus guru kita bersama, orang tua kita, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Ustaz Kiai Haji Khairul Sholeh, selaku pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Huda, yang telah banyak memberikan ilmu kepada kita semua. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Yang sama kita hormati Bapak Haji Ain Khairuddin selaku pembina Mushola Al-Ikhlas, Bapak Haji Abun Ketua DKM Al-Ikhlas, Bapak Haji Nuryadi Ketua PHBI, dan hadir tengah-tengah kita Bapak Lurah Kelurahan Jati Ubung yaitu Bapak Haji Edi Suwardi. Hadir tengah-tengah kita Ketua RW 06 Bapak Haji Sariman, Ketua RW 03 Bapak Haji Zakaria, dan segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid, teman-teman dari Ormas dan Pokdar, dan segenap aparatur pemerintah yang lain, dan para ibu, bapak, hadirin hadirat yang mohon maaf, para guru, para orang tua yang gak kesebut namanya karena yang ditulisin cuma segini doang, gak ada lagi. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya qori kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Babai Baihaqi. Iya, Babai Baihaqi gitu maksudnya, yang tadi melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'annya yang begitu melengking, Masya Allah, luar biasa. Doain beliau sehat walafiat, guru-guru kita semua yang hadir sehat walafiat, panjang umur, Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita semua, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua, amin ya Rabbal. Waktu sudah menunjukkan jam 1:02, udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan. Setuju? Setuju. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, guru kita Mukarram Al-Ustaz Kiai Khairul Sholeh telah banyak memberikan ilmu kepada kita. Saya makmuman saja. Ini mah gak ceramah, kita kongko aja ya Bu, namanya kultum, kuliah tunggu makan. Tema kita kali ini dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari kita contoh suri tauladan akhlak Rasulullah SAW dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baca diri dah.
ngikutin tema aja. Beliau Rasul adalah sosok manusia paling sempurna. Beliau Rasul adalah dijadikan oleh Allah sebagai contoh. Rasulullah ini pemimpin yang luar biasa dan sosok manusia yang paling sempurna. Kenapa? Apa yang kita mau contoh ada pada diri Rasulullah. Pak Ustadz, saya kan guru Rasulullah. Dia bocah nih, kalau ngomong gua ngomong enak bahasa ingat dia kan. Dia maklumin bang, namanya bocah. Bocah kan bukan orang. Memang, kemarin saya nelfon panitia, Ustaz acara udah mulai belum? Pak Ustaz udah mulai. Oh, orang udah banyak belum? Belum, baru bocah doang tuh. Berarti kan bocah bukan orang. Jadi beliau Rasul sosok manusia sempurna. Kita mau nyontoh apa aja nemu. Pak Ustaz, saya kan guru, Rasulullah ngajar. Pak Ustaz, saya pedagang, Rasulullah dagang. Pak Ustaz, saya kan mubalik, Rasulullah dakwah. Pak Ustaz, saya kan jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustaz, saya kan ini politikus, Rasulullah diplomat ulung. Pak Ustaz, saya kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Jadi kepribadian Rasulullah mau komplit. Makanya kita mau nyontoh apa aja ada. Beliau dijuluki basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Manusiawinya sama sama kita depok. Sama, Nabi beludah, kita juga beludah, sama-sama beludah. Cuma ludahnya beda dengan ludah kita. Rasulullah ludahnya jadi obat. Kalau ludah kita merasa dirinya. Bener kan kok? Sejarah. Beliau Rasul keringetan, kita juga keringetan, sama-sama keringetan. Cuma keringatnya beda kualitasnya dengan keringat kita. Rasulullah keringatnya bau minyak misik, bau minyak kasturi. Maka Rasulullah julukannya apa? Ya miski wal tibi. Rasulullah badannya bau minyak misik, bau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Maka Siti Aisyah istri beliau, Bu, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin tuh Siti Aisyah. Habis dilap diciumin. Makanya kita kalau bakti sama suami begitu. Suami pulang dari mana-mana, Bu, apalagi habis macul. Tarik aja sini bang, minyak misik bang. Rasain Bu, berengus-berengus. Jadi manusiawinya sama. Bicara akhlak beliau paling mulia akhlaknya. Bicara pangkat paling tinggi pangkatnya. Pangkat Rasulullah lebih tinggi dari 124.000 nabi. Pangkatnya Rasul lebih tinggi dari 313 Rasul. Bahkan Rasulullah bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan Rasul. Dosa-dosa beliau udah dihapus, yang akan datang, yang telah lalu. Bahkan Rasul dijamin masuk surga, dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Tapi pangkat tinggi kagak sombong. Kita kan aneh, pangkat baru bintang 3, bintang 4, belagu banget. Dan bintang di pundak, bintang kaleng. Pakai sombong banget. Wah, pakai ngomong kalau dia ada 1000, kita 1000, kita pitingin aja. Wah, pret. Dia ngomong begitu nggak sadar dia, padahal tuh para pejabat kita, kok jenderal sekalipun ya Pak, Bu, dipakai baju oleh rakyat, benar? Dikasih pangkat oleh rakyat, digaji oleh rakyat, ngapa takut-takut oleh rakyat? Itu nama kalau udah PA begini. Bener Bu? Iya. Kita pangkat aneh, ya Allah, kadang-kadang baru kaya di kita di belakang, tentang kaya jalan dipanggil nggak nengok. Mau tambang duit banyak jalan, udah nginjek tanah. Jalan kali. Bener Pak?
Nabi pangkat tinggi nggak sombong, padahal udah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah ibadahnya kagak pernah berhenti. Bahkan kalau sholat malam kakinya sampai bengkak. Nabi kalau sholat malam kakinya bengkak. Nabi kalau sholat malam kakinya bengkak bang. Nabi. Guru mana? Iya sedang guru mau kemek dulu. Mau makan dulu ya. Ya, udah enak tuh nasinya pakai es. Kalau pada es jadi nasi. Kenapa bu? Jangan saya panitia. Lain nama jagung undang orang PH. Ayo besar makan tuh kori. Terus Nabi pangkatnya tinggi nggak sombong, bahkan Rasulullah dijamin masuk surga, tapi ibadah nggak pernah berhenti. Kakinya kalau sholat malam bengkak, masya Allah. Saya tahu juga di sini nih di Kampung Jati banyak yang kakinya bengkak. Masih nggak tahu urusannya apa asam murah. Bener bohong. Ya Allah luar biasa Rasulullah. Makanya ditulis tuh di dalam rawi, dibaca tuh dalam sejarahnya. Kita kan sering baca maulid tuh, sejarah di rawi kok. Ada Syarafal Anam, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Aulia Ulami. Semua tertulis sejarahnya Rasulullah. Makanya ulama dulu cerdas bang. Beliau pada bikin sejarah pakai lagu. Tuh, kenapa? Karena orang mikir sekarang, orang mendingan ngapalin lagu daripada ngapalin sejarah. Bener kan? Bener kan? Tapi ulama dulu bikin sejarah pakai lagu biar gampang dihafal. Timbul Syarafal Anam, Maulid Diba, Simtuduror, Barzanji, ada semuanya. Maka kita sering baca rawi, tertulis di rawi. Makanya Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip dalam rawinya, dalam karangan beliau. Apa kata beliau? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Beliau Rasul orangnya sangat pemalu. Beliau Rasul orangnya sangat tawadu, rendah hati, enggak sombong. Nabi orangnya maluan kok. Nabi orangnya maluan. Nabi orangnya maluan. Ini mau kemana jemputnya? Gimana? Kencing? Iya dah. Udah tiris. Mau pindah situ. Oh iya kencing dah. Nah, menyusul lagi teman-teman. Banyak buat iklan ini tadi. Rasulullah orangnya sangat pemalu abang. Mana buktinya kok Nabi Rasulullah pemalu? Pernah satu hari Rasulullah naik ke atas Ka'bah, dan dari Ka'bah lagi rusak, angin kencang niup gamis Rasulullah, kesincap itu gamisnya, kelihatan betisnya orang dari bawah tuh. Nabi betisnya kelihatan sama orang, langsung turun Rasulullah dari Ka'bah. Kenapa? Mukanya pucet, malu. Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu, tibang betis. Kadang-kadang orang sekarang urat malu udah pada putus. Dan nenek pikirnya di mana tahu. Naik motor Mio pakai celana wahai kencang banget kabut pakai pegang-pegang. Dia kenal pot resi kulit ketiup angin aja. Bagaimana laki-laki enggak lagi duduk aja. Udah yang terkegiatan kamera bukan gua di itu. Kamera duduk situ ya, sini saya. Wah, kata-kata banyak. Makanya perempuan cewek disuruhnya pakai jilbab. Jilbab itu apa? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu, itu namanya kerudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, kayak model gamis, tapi gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek, kudungannya bagus, hijabnya cakep, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apa masih panjang.
Ngapa tahu kok? Kan kelihatan banget tangan saya kakinya itu ya kok. Makanya disuruh pakai jilbab, pakai tertutup, jangan terbuka. Kalau terbuka itu laki-laki godai. Laki yang disalahin, bapak-bapak laki-laki pakai buaya darat. Padahal dia yang ngomong itu lubangnya, lubang buayanya. Rasulullah syadidul haya wa tawadhu. Beliau pemalu dan sangat rendah hati, nggak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, nggak pernah marah. Ini namanya yang udah diskusi. Ya tadi bang, paketan habis. Itu udah hati otak. Woi, ulang balik aja lu. Namanya paceng, paketan goceng kali. Jalan lagi ke sono, di jalan lagi. Woi, udah, mana sih? Udah enak bang, nama itu konsen kita ada berdiri jalan sono. Kayak nani kodok, nanti lempeng, nanti lompat. Bu, Masya Allah, luar biasa. Dikatain Rasulullah, dihina, dibully, dinyinyirin, gak marah. Pernah satu hari Rasulullah bu lagi jalan-jalan berduaan bang dengan Siti Aisyah, lagi berduaan jalan, lagi weekend jalan bareng tuh. Lagi enak-enak jalan bareng, ada orang kafir usil, beri salam, beri salamnya beda. Kalau kita kan assalamualaikum, dia lain orang kafir, asyamu alaika. Asyamu alaika, syamun artinya racun. Asyamu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi kata mampus bang. Marah enggak, yang marah Siti Aisyah. Dibalik itu orang Siti Aisyah, asyamu alaika wa laknatullahi wa adabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh, perempuan bang, saya tahu aja tuh. Dikasih satu, pulangin tiga. Rasulullah gak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikata begitu balikin aja wa alaika, asyamu alaika ya Muhammad, wa alaika, mampus ke Muhammad, lu juga. Begitu. Jadi Nabi gak marahan tuh, diludahin lagi jalan mau ke masjid kan diludahin bang. Ada ceritanya dari atas rumah cok, lihat atas, ya Allah diludahin, senyum. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi. Mau ke masjid besok berangkat lagi, masih diludahin, tetap Rasulullah senyum. Keempat harinya lewat, kagak diludahin ibu. Nabi sampai tangan tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat nanya, ya Rasul nyari siapa sih? Enggak nyari siapa-siapa, cuman saya heran aja kok biasanya lewat sini saya ada langganan, kenapa sekarang gak ada langganan ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh si pula itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Nggak tahu saya. Sakit ya Rasul. Sakit apa? Covid kayaknya. Mas dingin kok meriang kok. Nabi buru-buru ngambil makanan ke rumah, nengokin kepada rumah orang yang sakit. Masya Allah. Padahal yang sakit yang ludahin beliau. Nggak nemu begini bang. Kok sampai depan rumah yang sakit, yang lagi sakit mah di atas balai kayak kekuruk aja bang. Kekuruk dia, ngerintih aja. Habis vaksin kali ya. Kena Sinovac agak asian. Beri salam Rasul. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Wah sudah kelangganan, kaget bang. Nabi masuk, yang sakit duduk di hadapan Rasulullah. Apa yang diucapin? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk. Padahal temanku banyak, teman-teman koalisi. Sama-sama itu urusannya. Saya teman banyak tapi gak ada yang nengokin, ini sian amat. Saya kamu lebih dulu yang nengokin. Muhammad, saksikan sekarang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad
Rasulullah masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak, dikatain, dihina, dibully, diludahin, nggak marah. Baru itu Bu, masih mendingan diludahin, dikatain, lagi ceramah Rasulullah di Taif dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, ibu berdarah jidatnya Bang yang mulia, berdarah Rasulullah jidatnya, keningnya berdarah. Marah? Enggak. Yang marah malaikat Jibril Bang, gak tanggung-tanggung ibu, yang marah jenderalnya malaikat. Datang Jibril nyamperin Rasulullah, bukan nyamperin doang, ngasih tawaran kepada Rasul. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau gunung Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nimpukin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin pakai berdarah buat tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril. Emang apa sih Man? Ini kalau bahasa kita, emang apa? Sombong amat? Bukan begitu Jibril, bukan. Saya ini dakwah jangka panjang kok. Kalau emang ini bapak-bapaknya saya ceramah yang gak ada yang beriman, harus saya tungguin anaknya Jibril. Siapa tahu anaknya nanti beriman. Jibril tambah kesel. Anak bagaimana? Bapak Muhammad. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Bener Bu? Gak fotokopi bagaimana aslinya, pasti kafir lagi ini Muhammad anaknya, tibain aja Jabal Uhud. Jangan Jibril, sabar. Kalau emang anaknya gak beriman, saya tungguin cucunya Jibril. Sabar amat lu Mat, maunya apa sih sebenarnya? Saya mau doa ada Jibril sama Allah, didoain yang nimpukin. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka gak ngerti. Oh agak nemu begini, enggak nemu. Ditakolin berdarah, ditimpukin berdarah, yang nimpukin didoain. Kalau model saya digituin lain urusan. Umpama nih kan direkam nih, ini live streaming kan ini, umpama ini mah umpama ya, umpama Tile lagi ceramah nih, ya, umpama ditimpukin batu sama polisi, umpama ini mah umpama nih, yang dipotong nih, videonya yang dipotong terviral lagi, umpama Tile lagi ceramah ditimpukin pakai batu berdarah jidatnya Tile. Wah, datang malaikat Jibril ngasih tawaran, Tile. Ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Buat tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Hampusin anak-anaknya, cucu-cucunya semuanya masih mati yang berani. Wah, itu umpama guys. Oke guys, umpama guys. Masya Allah guys, oke guys, umpama guys. Rasulullah luar biasa Bang, dikatain, dihina, ditimpukin gak marah. Beliaulah yang disebut tawagumnya luar biasa, tinggi pangkat kagak sombong, rendah hati, alhamdulillah. Apalagi kemuliaannya Rasulullah. Baca lagi di rawi, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya demen sama fakir miskin, senang sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi paling senang sama orang miskin. Sampai Rasulullah berdoa. Apa doanya Rasulullah? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh Nabi doanya nih. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah kok baca doa begitu? Itu nggak pakai doa begitu, emang udah turunan miskin. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak kebelangsak bisa. Pakai doa ya Allah miskinkan saya. Wah, emang miskin udah nempel banget kita. Makanya dapat raskin, beras orang miskin. Saya tersinggung tuh Bang. Kalau ada beras raskin, tersinggung saya. Kenapa? Saya tuh ngerasain miskin. Masih miskin sampai sekarang. Miskin. Bener kok. Pakai ngomong raskin, beras orang miskin. Kayaknya hina banget kita. Sampai beras buat orang miskin. Lah beras aja udah, jangan pakai miskinnya.
beras raskin bagi-bagiin. Orang kaya makan raskin juga kan, sial yang kalah. Orang kaya makan raskin, padahal orang kaya kan ada berasa sendiri dong, raskai. Bener Bu? Jangan macam-macam sama orang miskin. Nabi aja doanya kayak begitu kok, minta kumpulin sama orang miskin. Bahkan Rasulullah nyuruh kita. Apa Rasulullah bilang? Idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik kan. Giliran orang kaya yang udah terburu-buru. Banyak kan begitu. Ada orang kaya mati, itu ustaz mimpin tahlil gak kelar-kelar ke 1000 dibaca. Orang kaya yang mati, makanya enak-enak. Giliran orang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar. Orang yang pikir biasa kan luar negeri mau bihun. Bener Bu? Jangan macem-macem sama orang miskin. Bener Bang? Nah, iya, orang miskin ceritanya batinnya langsung didengar oleh Allah, menggoncang aras. Doanya orang yatim langsung tokcer. Doa orang yang disakitin, dizalimin, apalagi kok. Lihat saudara kita yang dirempang sekarang. Masya Allah, ratusan tahun tinggal di situ. Tuh orang-orang Melayu di sana habis usir-usirin. Bener kan? Hati-hati dengan doanya, sumpahnya orang yang dizalimin. Pemerintah, hati-hati, doanya mereka dikabul oleh Allah. Dan macam-macam. Main gusur-gusur aja, orang 300-an tahun udah di situ pakai gusur-gusur demi investasi, investasi. Ceramah kalau lapar emang gini kok. Lapar aja mau kata, ngawur kata-katakan. Nah, iya, kita nggak melarang investor silakan, tapi jangan ngusir orang kampung sendiri dong. Bener Bu? Bener Bu? Dia tuh aneh. Kalau orang Palestina ngusir orang-orang Israel, kenapa? Karena memang wilayahnya. Sekarang kita orang Indonesia sendiri, ya Allah, diusir demi orang luar, kan PA. Emang gak ada cara lain untuk menggusur, bener Bu? Iya dong, dengan alasan akan direlokasi, belum dibangun relokasi, Selalu kita jadinya hati-hati sama orang miskin. Makanya besok nih jangan sampai salah pilih pemimpin 2024. Iya, kalau kebijakan pemimpin yang cerdas gak begitu, benar. Kalau pemimpin yang cakep gak begitu, ya berkorban buat rakyat, demi rakyat, untuk rakyat, begitu musinya. Jangan ngurusin kampanye doang. 2024 nih lagi rame nih musim politik kok. Warna kampanye, suara kita mahal Bang, hati-hati, jangan sampai jual murah. Bener kan? Iya, hati-hati. Lu tenang aja Pak ya, kalau saya jadi jalanan rata. Ya tambah air banjir. Orang kalau naik panjat pinang kan yang paling capek yang di bawah kok. Akhirnya 17 Agustus Bang, kan ada lomba panjat pinang. Itu yang paling capek yang mana? Yang bawah. Yang di bawah udah diles-les lehernya begitu sama gitu. Tapi orang yang diinjak di bawah hatinya ngomong dia hatinya biarin, gue sih nggak ngapa-ngapa diinjak di bawah, asal lu naik ke atas. Bener kan? Tapi kalau lu di atas inget dong, kan hadiah banyak di atas tuh, bawa turun dong kita pecah rame-rame, kan cakep bosan. Ini udah kita naikin sampai di atas, habis hadiah jauh garas dewek kok, wah jemaah semua. Belum jadi di atas mau lupa sama kita, bener kok, banyak kan begini najong banget dah. Habis duit rakyat dimakan semua, bensin diminum, solar diminum, aspal dimakan, kabel-kabel dimakan dia. Sampai panci-pancinya aja rebus semua habis, kalau tidak dia habis, sisanya kagak ada kok. Sampai bansos kopi dibuat, siaga kalah. Memang rakyat udah susah gara-gara kopi 2,5 tahun. Jangan keluar rumah ya, di rumah aja ya. Masyarakat, ibu bapak di rumah aja. Ngapain di rumah? Diem aja udah, nonton TV beritanya, wah serem banget. Yang mati sekian, terpapar sekian. Yang mati sekian, terpapar sekian. Orang tambah panik. Keluar rumah dikit ada baleho tulisannya, gede banget. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Sampai kalau panik lagi, bener Bu?
tulisannya yang enak apa ganti yang bacanya lebih enak, lebih sopan, didengarnya juga. Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan cakep tulisan begitu. Slogannya enak dibaca juga. Ini mau kagak pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Lebih baik divaksin daripada dibacain asik. Waduh. Masyarakat panik, jalan-jalan kagak boleh, keluar rumah kagak boleh, kan ya Bu? Dagang diusir-usirin, bener? Kalau nggak kerja kagak boleh, pada di PHK semua, di rumah aja pakai masker, suruh double ya ibu bapak, nggak boleh satu tipis, yang double, boleh double. Orang kamu saya emak-emak gue pagi-pagi mau habis makan jengkol, lepas sikat gigi, pergi ke pasar naik motor minum, gue tokop ya double masker. Dan pulang dari pasar ngapa-ngapa. Tetangga, kenapa juga kena kopi? Enggak, dia ngadus napasnya sendiri. Kocak abis. Iya, itu udah susah. Bansos dipotong lagi, gitu korupsi sial diangkalan. Ya Bu, ini ngeritik begini bukanlah benci, tapi sayang. Besok-besok kalau jadi pemimpin jangan begitu, kan begitu ya? Iya, jangan cuma demi rakyat, buat rakyat, untuk rakyat. Kenapa agak merakyat? Enak buat kita. Maka itu bedanya pilkada sama pilkabe. Kalau pilkada, kalau udah jadi lupa. Kalau pilkabe, kalau lupa. Empok yang tahu. Emang empok suntik apa minumnya, Empok? Pakai implan aja Bu, implan. Ini saya begini, aduh masih ngeplek ini saya. Tawa aja udah, makan malam. Biarin laki mah kalau pulang-pulang jadi pikirin, tawa. Bu, Nabi demen sama orang miskin. Padahal kan negara kita negara kaya Bu. Coba buka ada di Google, negara paling kaya Indonesia, paling besar Indonesia, 17.000 pulau. Masya Allah, Indonesia terdiri dari 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang ya. Penambah lagi tambah banyak. Negara besar kok. Bukan sekedar besar, tapi negara kaya. Atas bumi kita ada kelapa sawit, minyak sawit, benar? Bawah buminya ada minyak bumi, ada nikel, ada tembaga, ada emas, batu bara, uranium, ada lagi yang namanya timah, macam-macam. Laut kita tuh paling kaya ibu bapak. Terbesar Indonesia ini lautnya paling banyak, dikelilingin laut. Laut kita pasirnya aja bisa ngurung Singapura. Pasirnya doang tuh, belum ikannya. Ikan laut kita paling banyak. Makanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolongin ikan di laut kita. Dia kalau nyolong pakai kapal pabrik bang. Kapal turun ke laut, disedot itu ikan, masuk ke kapal, keluar udah di kaleng. Udah jadi sardin langsung. Itu namanya kapal pabrik. Hebat dia, nolongnya pakai kapal pabrik. Lah kita gini masih neger. Masih mancing aja masih kalah. Negara kaya, kenapa rakyatnya miskin? Saya yakin satu masalahnya cuma salah urus, itu doang. Ya Bu, disuruh ngurus beras malah nimbun beras, disuruh ngurus hutan jadi rame-rame jadi orang hutan, disuruh ngurus hukum bikin hukum kayak pisau tahu kan tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Bila rakyat kecil berbuat salah, buru-buru ditegakin. Giliran mereka yang nyolongin duit kita, koruptor, bener Bu? Duit rakyat habis imbat, diem aja, anteng aja itu hukum. Bener Bu? Di luar negeri, Masya Allah, Jepang, ada yang Cina yang korupsi tembak mati. Wow, Arab Saudi korupsi potong tangan. Di sini mana Indonesia? Koruptor masuk penjara, yang dipotong bukan tangannya, potong tahanan. Tuh, tahanannya dipotong. Bang, kita ngajong lah. Masya Allah, kita pengen ada perubahan, bener Bu?
Nih 2024 umat Islam besok nih 2014 14 Februari wajib nyoblos. Haram kita untuk golput. Kenapa? Kalau umat Islam kagak nyoblos, suara kita dimanfaatin mereka. Kalau orang-orang kafir yang memanfaatkan, akhirnya yang jadi anggota dewan di DPR itu orang-orang kafir yang bikin undang-undang mereka. Akhirnya kita umat Islam yang rugi, makanya wajib nyoblos. Bu, ini saya ngomong begini, menyampaikan sosialisasi dari KPU aja. Biar nyoblos besok, benar. Jangan ada yang golput. Nggak boleh kita. Kenapa? Menentukan. Karena cinta Indonesia bagian daripada iman. Kalau kita cinta Indonesia bagian dari iman, jagai pilih pemimpin. Terserah ibu, bapak yang tahu track recordnya. Oh, dia calegnya bagus nih, integritasnya bagus, pintar, cerdas, peduli sama lingkungan, peduli sama masyarakat. Kalau memang itu dia, pilih. Bener? Kalau saya pribadi nih, nilai pribadi menggunakan hak pil politik saya besok 2024 saya pilih presiden Anies Baswedan. Kalau saya Bapak Ibu masih silakan mau beda pilihan nggak ngapa-ngapa, bener kan? Demokrasi itu hak saya ngomong begini, itu pilihan saya, nggak boleh dong nyampurin pilihan saya, Bu. Saya juga begitu, nggak boleh dong nyampurin pilihan abang ibu, nggak boleh. Sama-sama kita bebas saling memilih, bener? Kalau ibu-ibu bapak-bapak mau ngikutin saya, ya nggak apa-apa, itu hak ibu dan bapak. Atau memilih capres yang pasangannya Muhaimin, itu hak bapak-bapak juga. Bapak ibu semua itu mah tergantung, namanya demokrasi, silakan. Atau yang mau memilih capres yang mantan gubernur DKI Jakarta 2017-2022, itu mah hak Anda juga. Enggak masalah, namanya demokrasi. Ini bukan kampanye, Bang, bukan. Saya menyampaikan, ya Bu, saya menyampaikan hak pilihan saya nanti yang saya gunakan buat pilpres, ya milih Pak Anies. Saya nyampein doang, itu mas saya. Serah, Bapak Ibu mah serah. Jangan sendiri. Dia lanjut dulu. Udah. Panado. Bu. Jadi kesono-sono ngomong. Minum dulu kan. Kasih bongkari ini tuh. Tahu aja panitia kalau saya kekurangan ion. Masya Allah. Ayo ibu, kita cerdas rakyat, benar, lebih dewasa. Beda boleh, malahan jangan. Nggak bagus kita kalau beda pilihan pakai marah, jangan, bener Bu. Kita bawa enjoy aja, biar mau besok mau apa-apa, silakan, itu hak lu. Maka kita pengen ada kebersamaan, kekompakan umat Islam, wajib satu nih Bu, Nabi demen sama orang miskin. Kita balik lagi ke laptop, Bu. Dong, udah diem nih, ya, wis bercanda. Jangan berantem bercanda. Diem. Nih, Nabi akhlaknya luar biasa. Apalagi kemuliaannya, baca lagi di Rawi. Wa yamshi ma'al armalah. Ini satu adab Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua, berarti kan nenek-nenek. Tuh, kalau Rasulullah jalan bareng sama nenek-nenek, itu di belakang, Bang, miringin ibu di belakang. Kenapa, Mak? Nenek, hampir nenek, kelompokan contohnya ini. Jadi Rasulullah kalau jalan bareng sama nenek-nenek, tolong dengerin ya, kalau nenek-nenek, Rasulullah kalau jalan bareng sama nenek-nenek, itu Rasulullah di belakang nenek-nenek. Jalannya miringin. Kenapa ngiringin? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin. Itu tujuannya.
Karena anak muda sekarang lain. Jalan bareng aki-aki, aki-aki tiga. Apa dibilang? Kayak kata aki-aki ya. Kayak aki-aki nyemplung ya, nggak tahu di belakang. Satu adab yang dilaksanakan luar biasa nih maulid, Bu. Bicara akhlak Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah?" Beliau jawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran, luar biasa. Maka ini maulid malam dan sukses. Ayo kelar maulid kita tingkatin ibadah. Salah satu cinta sama Nabi tadi udah dibilangin sama guru kita, banyakin sholawat. Sholawat aja udah embat. Sholawat baca Bu. Pak Ustaz, saya lagi halangan, boleh baca sholawat? Boleh, tetap ada pahalanya. Ada wudhu, gak ada wudhu, baca sholawat tetap berpahala. Bahkan baca sholawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji sama orang, tetap ada pahalanya. Tuh yang baca sholawat tuh. Nah ini Muhammad tuh mantap, game tabung gitu. Game tabung. Merawis kan ini. Oh merawis yang kedang kecilnya banyak. Bulat-bulat, berimbat. Beringat artinya pengibat duduk. Beringat dia pergi dia duduk. Beringat dia pergi dia duduk. Nggak ada yang main ya pergi ya duduk. Luar biasa. Sholawat yang dibaca. Bulan Maulid tiba, Rabiul Awal. Lihat, Masya Allah umat Islam, antusias syiarnya Islam kelihatan. Walaupun di zaman sekarang syiarnya Islam masih kelihatan bang. Seluruh handphone, WA statusnya baca selawat, statusnya selawatan, benar kan? Masuk Rabiul Awal, Maulid di mana-mana, baca selawat, musola, masjid, majelis selawat tiap hari, tiap malam, siang malam, Masya Allah selawat yang dibaca. Sampai tukang dagangan di kampung saya tuh tukang tahu bulat yang biasanya lagunya tahu bulat digoreng dadakan dimakan makan, dia rubah sekarang pakai lagu selawat kokong, makanya orang pada beli tahu bulat digoreng dadakan 500 lagu bulat digoreng dadakan 500-an anget semuanya tahu digoreng mau aja yang kerjain ya akhirnya orang pada keluar beli neneknya kalau bisa beli motor buat pasti beli enak juga lagunya dia tuh dibeli dan namanya neneknya kalau pada metik bang enggak ada giginya metik dia beli tahu bulat masih panas-panas tuh dimakan mau dia giginya gak ada jawab ke kanan jawab ke kiri di mulut jawab ke sana jawab kemari akhirnya jatuh kelolor dia. Selawat yang dibaca nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ibu Bapak, hari kebangkitan tiba, di padang mahsyar kita dikumpulkan masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal suami gak kenal istri, masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita ibu, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di kepala kita. Panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati gak bawa air, mau cari air kemana di sana? Ayo dah. Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart Indomaret nutup, kagak nemu di sana. Apa legal isi ulang, kagak ada. Tapi disediakan oleh Allah orang yang rajin sholawat, cinta kepada Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid. Apa yang disediakan? Hauduka sofil mubarad
yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta kepada Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid, lidahnya basah dengan kalimat bacaan sholawat. Disediain telaga Kautsar, kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang gak demen maulid, gak demen sholawatan, dia ini selalu dia kausan, dia ngecek rasanya gak boleh ngomongin. Naudzubillah min. Sholawat yang kita baca sekali 10 kebajikan Allah berikan pahalanya buat kita. Alhamdulillah. Makanya emak-emak zaman dulu tuh, saya ingat kok emak-emak tuh, nenek saya, wah saya tuh kalau mau ngapain aja sholawatan yang dibaca. Masak, nyuci, goreng tempe, bikin sambal aja sambil mulut dia selawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sambalnya halus, dimakan sedikit, dibarengin selawat. Masak, goreng tempe, emak kita ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya Muhaimin ya salam. Kenakan sholawat tempenya angus, lakinya makan marah-marah, nyalu apa tempe angus gara-gara Muhaimin Pak. Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh, gue kirain Muhaimin Cawapres. Bukan. Ini selawatan bang, ini selawatan. Mari dah tuh gue makan tuh tempe, itu gue makan tempe selawat. Gak jadi berantem kok, enak. Emak-emak sekarang masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, kesel melaku nyanyi. Waktu nggak pulang-pulang pagi-pagi goreng tempe, kesel aja kesel. Perasaan hati untukmu, makan bagiku siapkan semua. Mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati? Jadi aku harus masa si aku akan kau tunggu jatuh. Nyanyi nyambung, terus-terusin aja. Ya lakinya dengar kagak jadi masak, harus kompor sedang tendangin kok. Jadi kalau kita biar kata kesel banget nih bang, kesel banget kita melaki bu, kita kesel banget melaki. Kalau kita bacain sholawat dari adem, ngomong aja depan suami, bang, ayo datang. Udah kesel kamu dari mana ngasih ngomong, belajar kurang dulu. Ayo berantem, tapi sebelum berantem selawatan dulu. Gitu. Laki kita namanya Komar, tunjuknya depan matanya Komarun. Komarun sedingan Nabi Komarun. Bininya namanya Rodia. Lakinya balikin Rodia. Ya dawal ya. Bininya kasar ya Toibah Rodia. Enggak jadi berantem itu kok. Anaknya yang kecil ikut-ikutan lah, mak bapak selawat lagi. Dan gitu lagi tuh bocah, ya Jumalu. Juga jadi berantem gak enak. Jadi keluarga ini di lomba marawis. Masya Allah selawat bikin adem, alhamdulillah. Emak-emak nih, emak-emak mau ngapain aja selawat? Ngaji aja luar biasa tuh mama. Jam 1 tengah bong-bong nyampe. Paling banyak kan pengajian emak-emak bu, bener. Di mana-mana emak-emak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, belum mengaji gabungan PKK, belum lagi gabungan BKMT, bener kan? Makanya seragamnya banyak bang. Apa kan cuma keren doang nanti ini. Ini udah berapa tahun udah jadi keren. Wah ibu-ibu yang biru muda, yang biru tua, yang merah, kuning, hijau, bersatu semuanya. Yang 2 kali gaya, 3 kali gaya.
dia. Nih, hijau. Enggak apa-apa, orang buat semangat. Kenapa kok banyakin aja seragam? Iya, orang buat semangat ibadah mau ngaji. Mari tuh datang ke majelis taklim, masya Allah rajin banget mama. Padahal paling repot emak-emak. Yang paling banyak kerjaannya emak-emak. Bener mak? Ya Allah dari mulai subuh bangun memasak air. Bener kan? Mengetin air dulu, air aja nyari deh tuh. Kayak subuh nyari gue sarapan buat lakinya, buat anaknya, nyiapin mana ke mandi, buat semuanya. Udah rapi sama ke sekolah juga ya po. Belakang kerja dianterin lagi, pulang mau nganterin gue ke sekolah. Gue banyak banget tuh, bukan pakaian direndamin dulu. Beras direndamin lagi kemudian semuanya. Di sayuran belakangnya ke pasar ya po. Pulang nyangin sayuran dulu, masak dulu semuanya. Udah kelar masak, habis semuanya dilanjutin tuh. Orang udah redemannya ada banyak redemannya kan. Kalau pakaian kotor langsung dicuci dulu sama dia. Gue kalau udah sebentar mau jemput lagi bocah sekolah ya po. Gue tuh mama sampai sore begitu lagi udah baru tidur sore ya. Anak udah masih kecil didatengin dulu, rapiin semuanya. Cuma dia udah tidur semua tuh bocah. Bapaknya nyolek-nyolek. Orang mau istirahat dicolek-colek lagi. Kagak dilayani dosa. Ibu saya paling capek bang, mama, tapi ngaji disempetin tengah hari jam 1 supaya kerja hidupin. Bikin nyolok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian. Rodia, Romana, Saroh, ngaji sini kumpul loh ngaji. Dipanggilin teman-temannya. Sambil dengerin nemenin teman-teman yang lain. Kok sambil manggilin dia tungguin teman apa nyampe, sambil nungguin teman datang dia selamatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi dinul lana wal haqqulana. Assalamualaikum, salam ya, nyampe di sana dulu ke pojokannya. Wala dinul lana abal kok bagus saja. Berhenti selamatan ada mana pada nyampe dapat. Itu kalau di Mesir selamatan itu buat perang bang. Itu kalau tentara Mesir kalau mau perang selamatan itu cuman gak begitu lagunya. Tapi nulana wal adlulana wal kullulana adlulana semangat perangnya. Tapi dari Indonesia lain lagunya. Adlulana dibawa kipas angin kelaker. Ya Allah. Jadi nggak semangat. Kalau orang-orang Arab semangat kok. Nih orang Arab bang mau bikin umroh aja tuh habis mikot ngambil mikot, udah dia umroh dia ngambil mikot langsung talbiyah cepet. Lapai lapai la syarika lak lamai innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita pindah ke Indonesia lain versinya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik selawat yang dibaca insya Allah satu-satunya yang nolongin kita di akhirat nanti di hari kiamat saat hari kebangkitan cuma baginda Rasulullah Muhammad. Bu, nih ibu-ibu yang kecil-kecil, bapak yang kecil-kecil, bapak aja. Masya Allah, Rasulullah yang berikan syafaat. Nanti kita dikumpulin semua kok. Ngadu bang, saat itu kita butuh pertolongan. Kemana kita ngadu? Rame-rame rombongan dari musola Al-Ikhlas. Wow, dipimpin Haji Abu. Datang ke mana? Ke Nabi Adam. Adam, tolongi kami, anta abal bashar, engkau bapak moyangnya manusia Nabi Adam. Kami dalam kesusahan, tolongi kami Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, cucu, boro-boro aku nolongin dulu. Gue juga lagi ngeblangsak ini. Punya dosa di surga dulu, nggak boleh makan buah kuli gombat juga.
Nabi Adam dosanya satu, makan buah huli doang, diusir dari surga ibu. Kita dosa banyak bang, pengen masuk karena banyak urusan. Nabi Adam dosanya satu, makan buah huli karena rayuan ibu Hawa. Ibu Hawa dirayu-rayu sama iblis. Udah dong Hawa, rayu laki lu, makan tuh buah huli. Huli artinya kekal. Kalau lu makan lu bakal kekal selamanya di surga. Yang namanya laki-laki kalau udah kena godaan perempuan teklok. Kebanyakan begitu bang, laki biar kata gue misalnya pakai kecamatan sih. Kalau udah dirayu-rayu ayang ben, kata Nabi, kata ibu Hawa, ayo dong mama, buah kulinya mam tayang, tuapin. Kalau tambah akhirnya dimakan sama Nabi Adam buah kuli ibu, karena rayuan ibu Hawa, buah kuli nyangkut di tenggorokan Nabi Adam. Maka laki-laki ada jedolannya di leher, ini sejarah, ada jakunnya bu. Makanya Nabi Adam ada jedolannya nih bapak-bapak, ada jedolannya. Kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu, dia tanya aku pelan-pelan bisikin, bang ini buah kuli ya bang, nggak apa-apa kok, alhamdulillah. Tapi ibu Hawa makan buah kuli nggak nyangkut di leher bang. Leher perempuan kenapa? Licin, karena sering ngomongin lakinya sama orang. Sampai di dada baru terbelah dua. Dulu nyangkutnya di dada, bersyukur. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet kok ya. Kalau anak nangis kita tetein nyangkut dengkul. Ini tanya, ribet lah. Alhamdulillah nyangkutnya di dada. Sampai di dada terbelah dua. Tuh, untuk terbelah dua kok bersyukur. Kalau satu dua kan kayak tumor. Ya, abang mau kepercayaan kok. Kalau kepercayaan pegang aja bang. Punya bini abang, tanya, neng ini buah kuli neng? Bukan, ini paya Arab. Tawa aja kok. Salahin no, pengaji abun. Apa berani-berani yang undang penceramah PA begini. Saya mah dikatain PA gak apa-apa, alhamdulillah saya terima. Yang penting abang-abang bongko bertawa semua. Tuh, berarti kan empok abang nawain orang PA. Berarti sama-sama PA ini. Iya kan kita malam ini PA berjamaah. Masya Allah luar biasa. Nabi Adam gak sanggup, kata Nabi Adam jangan minta tolong sama gua. Coba datang ke Nabi Nuh, Nuh bisa kali nolongin. Nabi Nuh mah jawara no, buat tuh rombongan kita rame-rame ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin Nuh. Nabi Nuh dari jauh ngomong, aduh mang, liar. Aduh, nana orang selain mang. Rupanya minta tolong orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan mau gua juga ribet urusan tanggung jawab di hadapan Allah. Punya anak satu tuh sekarang susah banget dirawatin, banyak naik getek atau mau dia mohon tepung ikutin orang kafir. Coba datang aja ke Nabi Ibrahim bisa nolongin. Nabi Ibrahim dari juga dada aja, jangan Nabi. Dia juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah kok. Mau kayak kita mau bohong sebenarnya dilalap. Kagak nangis nyengir mulu. Apalagi bohongin rakyat. Itu banyak banget pengajian. Nabi Ibrahim kagak sanggup, jangan mau gua. Coba datang ke Nabi Isa. Isa bisa nolongin. Dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Ngajak rame-rame ke Nabi Isa. Nabi Isa dari jauh ngomong jangan mau gua. Jangan. Gua nyerah. Gua Nabi paling miskin. Bapak gak punya, bini gak punya. Makanya gue jodoh seumur hidup. Nggak bisa nggak kawin ya. Nggak bisa nggak kawin. Makanya umatnya ikut-ikutan nggak kawin juga. Tuh pastor nggak kawin, dia ngikutin nggak bisa. Kan sayang ya. Bang, ini perabotan nggak dipakai. Maka dari itu satu-satunya yang nolongin baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah ibu sujud di hadapan Allah. Apa kata Allah? Muhammad, angkat kepalamu, angkat, ngomong, minta apa? Ya Rabb, izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya. Rasulullah manggil kita di hari kiamat. Apa yang dipanggil oleh Rasulullah? Ummati
ana laha ummati ta'ali